Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Perkenalkan, nama saya Syahrani Nurjannah selaku moderator pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan materi makalah saya yang berjudul Sistem Keamanan Rumah Berbasis Internet of Things, yang dimana latar belakang saat ini tidak kriminalitas, perampok dan pencurian di rumah tangga masih banyak dan meresahkan. Hal ini disebabkan tingkat pengangguran yang meningkat setiap tahun. Pengangguran umumnya disebabkan karena jutaan angka kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Hal tersebut seringkali menjadi masalah dalam perekonomian dan bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal seperti perampokan dan pencurian, khususnya pada daerah yang cukup cepat dan dalam penanganan. Saat terjadi tindak pencurian bisa sangat merugikan jika sampai terjadi apabila jika barang-barang berharga yang paling. Karena masalah itu membuat diperlukannya sistem keamanan yang dapat menjadi pengaman di dalam rumah, supaya dapat mengirimkan informasi, dan informasi tersebut juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi yang semakin pesat bisa dimanfaatkan supaya bisa mencegah terjadinya tindak perampokan di dalam rumah. Salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan adalah Internet of Things atau IoT, karena IoT bisa digunakan untuk monitoring keadaan rumah jarak jauh sehingga bisa memberikan rasa aman pada pemilik rumah. IoT merupakan segala aktivitas yang pelakunya saling berinteraksi dan dilakukan dengan memanfaatkan internet. Sistem penggunaan IoT atau internet secara keseluruhan untuk memenuhi aktivitas kampus akan sangat banyak mendapatkan manfaat, terlebih jika sistem IoT ini mempunyai kehandalan jika berinteraksi dengan cloud computing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Talib. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana cara merancang dan membuat sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things atau IoT, dan bagaimana kinerja sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things atau IoT. Batasan masalah. Dikarenakan sistem alat ini begitu kompleks, maka akan dibagi pembatasan masalah yang berfokus pada sistem keamanan ini hanya berfokus pada tindak kejahatan pencurian dalam suatu ruangan. Hardware yang digunakan adalah Famous D1, Arduino, sensor inframerah, kamera VC0706, micro SD, slide, dan buzzer LED. Software yang digunakan adalah Arduino IDE. Tujuan masalah: membuat sistem monitoring keamanan rumah berbasis Internet of Things atau IoT. Mengetahui cara kerja sistem monitoring keamanan rumah berbasis Internet of Things atau IoT. Manfaat masalah, yaitu untuk menjaga keamanan rumah dan dari tindak kejahatan pencurian ketika ditinggal atau sedang kosong. Untuk mengetahui kondisi rumah dari jarak jauh, memberi rasa aman kepada pemilik rumah walaupun sedang bepergian karena sudah terdapat sistem keamanan pada rumahnya. Landasan teori. 1. Keamanan. Keamanan yaitu bisa dikatakan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan pada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lainnya. Keamanan merupakan topik yang luas, termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup, dan lainnya. Keamanan finansial terhadap
kehancuran ekonomi, dan banyak situasi hubungan dengan lainnya. 2. FEMOS. FEMOS terdapat beberapa bagian, yaitu A. Arduino Compatible, yang artinya dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dengan sintaks program dan library yang banyak terdapat di internet. B. Point Out, yang compatible dengan Arduino Uno. FEMOS D1 merupakan salah satu produk yang memiliki bentuk dan point out standar seperti Arduino Uno, sehingga memudahkan kita untuk menghubungkan dengan Arduino slate lainnya. C. FEMOS dapat di-running stand-alone tanpa perlu dihubungkan dengan microcontroller. Berbeda dengan modul WiFi lain yang masih membutuhkan microcontroller sebagai pengontrol, FEMOS dapat running stand-alone karena di dalamnya sudah terdapat CPU yang dapat diprogram melalui serial port atau via OTA over the air atau transfer program secara wireless. High frekuensi CPU dengan prosesor utama 32 bit berkecepatan 80 MHz, FEMOS dapat mengeksekusi program lebih cepat dibanding microcontroller 8 bit yang digunakan di Arduino. E. Dukungan high level language. Selain menggunakan Arduino IDE, FEMOS juga dapat diprogram menggunakan bahasa Python dan Lua, sehingga memudahkan bagi network programmer yang belum terbiasa menggunakan Arduino. Adapun spesifikasi FEMOS dapat dilihat pada tabel 21. Pada tabel ini dijelaskan tentang spesifikasi FEMOS, dan pada tabel 2.2 itu dijelaskan tentang pin FEMOS. Yang ketiga yaitu sensor infrared. Sensor infrared adalah unit prosesor pengukur jarak terdiri dari kombinasi terpadu PSD, IRED, dan sirkuit pemrosesan sinyal. Variasi reflektivitas objek, suhu lingkungan, dan durasi operasi tidak mudah dipengaruhi jarak deteksi karena mengadopsi metode terregulasi. Perangkat ini menampilkan voltage yang sesuai dengan jarak deteksi, jadi sensor ini juga bisa digunakan sebagai sensor jarak. Adapun gambar sensor infrared yaitu pada gambar 2.2, di situ kita lihat bentuk gambar sensor infrared. Sensor jarak infrared atau IR ini merupakan sensor jarak yang cukup akurat untuk mengukur jarak dengan rentang 4 cm sampai 26 cm. Sensor IR ini menghasilkan nilai tegangan analog yang nilainya tergantung dari jarak objek terhadap sensor. Sensor ini cocok untuk pengukuran jarak dekat dengan akurasi yang sangat baik. 4. Kamera VC0706. Pada perancangan alat ini, jenis kamera ini digunakan kamera VC0706. Kamera ini dirancang khusus untuk akuisisi gambar dan aplikasi pemrosesan. Berdasarkan TTL, komunikasi antarmuka sangat baik untuk digunakan dengan Arduino serta membaca foto dan data melalui ORT serial port, dan mampu juga melakukan beberapa pengolah gambar. Adapun spesifikasi dari kamera VC0706, di mana tabel 2.1 dijelaskan video outputnya dan CPBS
30 fps-nya. Di situ kita dapat lihat pada tabel tersebut. Selanjutnya itu hubungan piksel dan kualitas resolusi gambar. Resolusi gambar biasanya bisa kita pahami dari PPI atau piksel per inci, yang sangat erat hubungannya dengan beberapa banyak piksel yang ditampilkan per inci gambar. Resolusi yang tinggi berarti memiliki jumlah piksel yang banyak per incinya. Maka dari itu dengan jumlah resolusi yang besar akan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan kualitas tinggi. Lain halnya dengan resolusi rendah, jumlah piksel per incinya lebih sedikit dibandingkan dengan resolusi tinggi. Yang kelima yaitu SD atau card slate. SD memiliki fungsi sebagai alat yang dapat menambahkan kemampuan untuk menyimpan suatu data pada Arduino. Pada menambahkan keamanan menyimpan pada Arduino bukan hanya membutuhkan SD card slate saja, melainkan membutuhkan komponen tambahan yaitu berupa SD card memori. 6. Micro SD card, di mana micro SD card merupakan media untuk mempermudah pengguna untuk menyimpan suatu data berupa foto sesuai dengan alat yang akan dibuat, yaitu sebagai media untuk penyimpanan data berupa foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yanti akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi poin ke-7, yaitu aplikasi Telegram. Instance Machine atau AIM Telegram yang diluncurkan pada Agustus tahun 2013 menjadi salah satu aplikasi AIM yang banyak digunakan. Kelebihan AIM Telegram salah satunya adalah adanya landasan untuk menggunakan Application Programming Interface atau API untuk masyarakat luas. Salah satu API yang disediakan adalah fitur boot. Implementasi dari boot itu sendiri sekarang sudah mulai banyak digunakan. Salah satu keunggulan boot yaitu keandalan untuk menyediakan data ke pengguna yang tidak terbatas oleh waktu. Poin ke-8 yaitu buzzer. Adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Yang ke-9 ada LED, merupakan semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih banyak menjadi energi cahaya. Di dalam LED terdapat sejumlah zat kimia yang mengeluarkan cahaya jika elektron-elektron melewatinya. Yang ke-10 ada Arduino IDE. Software Arduino yang digunakan adalah driver atau IDE, walaupun masih ada beberapa software lain yang sangat berguna selama pengembangan Arduino. Integrated Development Environment atau IDE, suatu program khusus untuk suatu komputer agar dapat membuat suatu rancangan atau sketsa program untuk papan Arduino. IDE Arduino merupakan software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. Dan yang terakhir ada Arduino Uno. Adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATmega 328, sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer. Piranti ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pengendalian LED hingga pengontrolan robot dapat diimplementasikan dengan menggunakan papan berukuran relatif kecil ini. Bahkan dengan penambahan komponen tertentu, piranti ini bisa dipakai untuk pemantauan kondisi pasien di rumah sakit dan pengendalian alat-alat di rumah.